Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersama-sama marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa melanjutkan perjuangan ya di detik-detik terakhir semester ganjil. Karena harapannya semangat itu tidak akan pernah patah, tidak akan pernah surut ya. Lelah itu hal yang biasa, namun jangan sampai berhenti ya. Karena kalau berhenti berarti ya sudah selesai, artinya tidak ada yang bisa kita capai sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini seperti yang saya sampaikan ya di grup bahwasanya kita akan mereview kembali untuk materi yang sudah di-share-kan yaitu tentang sistem persarafan ya. Karena dengan sesi seperti ini harapannya kalian bisa belajar kembali dari apa kalian yang sudah menyimak materi melalui video. Nanti kita akan bersama-sama mereview melalui setiap pertanyaan yang diberikan ya. Seperti biasa, nanti siapa yang akan berkontribusi untuk bisa memberikan jawaban itu disilahkan ya, karena tidak membatasi siapapun itu, semuanya berkesempatan ya. Baik, untuk sistem persarafan, karena sebetulnya kalau kita melihat materi-materi yang ada di mata kuliah Anfisman ini semuanya tentang sistem homeostasis ya, sistem apa namanya, sistem peredaran darah, kemudian sistem pencernaan ya, sistem respirasi dan lain-lain. Semuanya itu memang berawal dari sistem yang harus berfungsi dan berjalan dengan baik di dalam tubuh manusia. Ya, karena kalau sistem-sistem ini tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, tentu kita tidak akan bisa melangsungkan kehidupan dengan baik. Ada satu sistem saja yang terkendala, tentu ini akan memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Ya, salah satunya adalah sistem persarafan. Ya, karena tubuh kita sudah dipastikan kalau ingin normal ya, itu harus ada sistem persarafan. Nah, itu nanti yang akan kalian jelaskan ya, apa itu sistem persarafan. Nah, sekarang kita lihat untuk pertanyaan yang pertama ya, sekaligus ini menjadi pengantar ya untuk materi kita. Jadi sebelum kita banyak berbicara terkait sistem saraf, kita harus tahu dulu ya, sebetulnya apa sih pentingnya tubuh kita ini memiliki sistem saraf gitu. Kalau seandainya kita nggak punya, bisa nggak? Nah, itu harus bisa dijawab dengan baik ya, tidak cuma sekedar, oh bisa. Nah, bisanya kenapa? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisanya kenapa? Jadi harus tahu ya. Jadi apa pentingnya sistem saraf bagi tubuh manusia? Kemudian, nah kalau misalkan sistem saraf dalam tubuh kita ini mengalami kerusakan, apa yang akan terjadi? Risiko apa yang bisa ditimbulkan ya? Nah, ini bisa menjadi gambaran untuk kalian ya. Dengan kalian tahu betapa pentingnya sistem saraf bagi tubuh, maka kalian akan hati-hati dengan saraf kalian ya. Tentunya akan menjaga sedemikian rupa kesehatan saraf kalian ya. Jadi itu harus dipahami dengan baik. Baik. Yang pertama saya persilahkan di sini yang sudah resen ya, atas nama Gita. Ada Gita? Ada Bu. Oke. Yang kedua atas nama Nyoman Diana. Ada Nyoman? Ada Bu. Ya, silakan bisa dijelaskan. Izin menjawab Bu. Pentingnya sistem saraf bagi tubuh manusia.
berfungsi untuk merupakan jalur utama informasi biologis yang mengendalikan seluruh proses biologi dan gerakan tubuh dan dapat menerima informasi dan menginterpretasinya melalui sinyal elektrik di dalam sistem. Dan apa yang terjadi jika terjadi kerusakannya? Tanpa sistem saraf, tubuh tidak akan terkoordinasi dengan baik, tidak dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Sistem saraf sebagai sistem informasi yang terintegrasi, menerima informasi, mengolah, menentukan respon, dan memberikan perintah ke setiap organ untuk melakukan tindakan homeostasis. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh. Tanpa sistem saraf, tubuh tidak akan terkoordinasi dengan baik, tidak dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga atas penjelasannya ya. Apa pentingnya sistem saraf bagi tubuh? Kita harus tahu dulu sistem saraf itu di dalam tubuh seperti apa ya perannya, kemudian bagaimana proses kinerjanya. Jadi memang harus jelas ya. Di dalam tubuh kita, sistem saraf itu sebagai sistem informasi yang terintegrasi. Maksudnya harus saling keterkaitan satu dengan yang lain, ya. Tidak sendiri-sendiri. Jadi harus bisa menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain. Karena ada sistem estafet di sana. Apa yang diestafetkan? Informasi. Informasi yang memberikan info kepada tubuh ini harus seperti apa, butuhnya apa, dan apa yang harus dilakukan. Nah, ini juga harus jelas begitu. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi di dalam tubuh kita. Mintanya apa, dikasihnya apa. Nah, itu secara gambaran umumnya. Kalau secara spesifiknya, berarti sistem saraf ini sebagai sistem informasi yang terintegrasi. Dia menerima informasi, kemudian mengolahnya di dalam tubuh, serta menentukan respon. Biar nggak jaka sembung ya, nggak nyambung gitu. Kan kalian kalau komunikasi dengan orang, kalau sudah memberikan pengarahan sedemikian rupa, tapi orang itu nggak nyambung, diinformasikan ke orang lain salah, kan kesel ya. Artinya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Tubuh kalau sampai seperti itu bubar gitu ya. Artinya apa yang diminta tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu jangan sampai terjadi kesalahan dalam sistem saraf ya. Jadi menerima informasi, mengolah, menentukan respon ini maunya gimana ini ya, dan memberi perintah ke setiap organ untuk melakukan tindakan homeostasis atau keseimbangan. Makanya dari awal tadi saya selalu menekankan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus terkoordinasi, harus benar-benar ini untuk tujuan bersama. Sebetulnya kalau kalian atau kita semua memaknai arti kehidupan itu sebetulnya nggak usah jauh-jauh ya. Di dalam tubuh kita ini sudah diajari sangat luar biasa untuk kita belajar bagaimana setiap sel-sel itu berkomunikasi, jaringan, organ, sistem organ, sehingga membentuk satu kesatuan utuh yaitu individu manusia. Kita tidak bisa duduk seperti ini di depan Zoom, menyimak, mendengar apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita rasa, apa yang kita berikan responnya kalau sistem saraf kita tidak berjalan dengan baik. Nah, ini hal yang sangat dihindari ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, sistem saraf itu terdiri dari jaringan saraf ya. Jadi kalian harus ingat kembali ya bahwasanya di dalam tubuh kita ini kan tidak bisa berdiri diri sendiri ya. Sel saja tidak bisa tunggal. Sel itu harus berkomunikasi dengan sel-sel yang lain, disebut dengan jaringan. Ya, jaringan pun juga tidak akan bisa bekerja hanya dengan satu jaringan, harus berkumpul dengan jaringan-jaringan yang lain, membentuk organ. Nah, organ itu juga tidak bisa bertugas hanya dengan dirinya sendiri, dia akan berkomunikasi dengan organ-organ yang lain yang memiliki fungsi tujuannya sama. Ya, jadi membentuk sistem organ, kemudian membentuk organisme.
Yang mana sistem saraf itu pun juga sama. Terdiri dari sel saraf, ya, terdiri dari jaringan saraf, ya, dan akhirnya sistem saraf. Yang mana itu tersebar di seluruh tubuh kita. Ya, jadi tidak akan loss gitu ya, tidak akan miskom lah bahasanya. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tubuh kita ya. Jadi tidak ada yang lindur. Beda cerita kalau ngelindur ya. Ngelindur itu dalam kondisi tidak sadar, tiba-tiba berjalan keluar, itu kan sesuatu yang di luar kesadaran kita ya. Tapi itu jangan sampai terjadi lah ya, ngeri gitu. Tapi paling tidak semua yang kita lakukan itu sesuai dengan sadar kita, sesuai dengan perintah tubuh. Walaupun itu dalam kondisi tidak sadar, tapi itu perintah tubuh. Ya, karena kan kita ini ada sistem saraf sadar sama tak sadar ya. Walaupun tak sadar, tetap itu ada kendali oleh tubuh kita ya. Perintahnya seperti apa. Nah, tanpa sistem saraf. Nah, tadi ini pertanyaannya ya. Apa yang akan terjadi kalau ini lebih ekstrim nih, tidak ada saraf gitu. Kita sudah ada saraf tapi ada kerusakan aja, itu dampaknya udah luar biasa. Artinya apa? Tubuh kita tidak akan bisa terkoordinasi dengan baik. Tidak bisa berkomunikasi antar sel, antar jaringan, antar organ, ya, jaka sembung itu tadi nggak nyambung, ya. Tidak dapat berinteraksi satu dengan yang lain bagian, bahkan kita pun tidak bisa merespon lingkungan. Makanya nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita bisa kena penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Karena kalau sampai ada bagian tubuh kita terutama yang terkena saraf itu wow, pengobatannya sangat luar biasa. Bahkan sudah sulit untuk kembali ke normal. Kita sudah sulit berkomunikasi, kita sudah sulit merespon lingkungan ya. Ketika ada lingkungan yang gimana kita biasa aja, tidak ada upaya tubuh kita untuk menghindar dan lain-lain ya, karena itu menjadi bagian yang penting oleh tubuh kita ya. Nah, ini kalau dilihat pada gambar kan tadi di seluruh bagian tubuh kita itu tersebar ya sel-sel atau jaringan-jaringan saraf ya, dari bagian otak, bagian dada, bagian perut, tangan, semuanya ya. Jadi memang tidak terlepas dari sistem saraf ya, kecuali rambut ya. Rambut memang tidak ada sarafnya, walaupun rambut kalian dipotong berkali-kali tidak masalah selama tidak mengenai bagian kulit kepalanya. Begitu pula dengan kuku ya, kuku juga mau dipotong berkali-kali pun tidak akan membuat kalian sakit atau tidak akan mati ya, jadi akan terus tumbuh ya. Oke, itu harapannya kalian bisa paham dengan pertanyaan tadi ya. Berarti penting sistem saraf itu untuk menjaga koordinasi di dalam tubuh kita. Dan apa yang akan terjadi kalau tidak ada sistem saraf atau ada kerusakan? Ya berarti tubuh kita kacau balau, carut marut, nggak jelas, bingung dengan apa yang diinstruksikan. Ujung-ujungnya apa? Kita tidak bisa bertahan di waktu yang lama ya, karena memang tubuh kita ini harus responsif dengan lingkungan. Oke, selanjutnya. Nah, tubuh kita itu ya punya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer ya. Nah, apa pengertian sistem saraf itu secara umum? Nanti silakan kalian jelaskan. Kemudian apa bedanya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer? Ya, jadi ada dua tuh. Ya, ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf perifer. Oke, saya persilahkan di sini untuk bisa menjawab atas nama Bilkis. Kemudian Feby. Ada Bilkis dan Feby? Ada Ibu. Ada, Bu. Oke, silakan. Izin menjawab, sistem saraf adalah jalur utama informasi biologis yang mengendalikan seluruh proses biologi dan gerakan tubuh dan dapat menerima informasi dan menginterpretasinya melalui sinyal elektrik di dalam sistem. Bedanya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, sistem saraf pusat mengendalikan sistem koordinasi tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang,
berperan menerima dan menginterpretasi sinyal dari sistem saraf pusat dan mengirimkan sinyal itu kembali, baik sadar maupun tidak sadar. Sistem saraf perifer mendeteksi dan mengirimkan impuls elektrokimia sebagai informasi, kemudian membawanya ke dan dari sistem saraf pusat, terdiri dari saraf-saraf yang membawa impuls antara sistem saraf pusat dengan otot, kelenjar, kulit, dan organ. Sekian, Bu. Terima kasih. Izin menjawab. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur dan mengontrol fungsi tubuh melalui respon terhadap rangsangan hingga koordinasi gerakan, pikiran, dan emosi. Perbedaan sistem saraf pusat dan perifer itu, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berfungsi sebagai pusat pengendali, memproses informasi yang diterima dan mengirimkan perintah ke tubuh. Sistem saraf perifer itu terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan ke organ dan otot. Terima kasih, Bu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih juga. Nah, ini ada skema. Harapannya dengan skema ini kalian bisa tahu secara garis besarnya dulu bagian-bagian sistem saraf dalam tubuh kita ya, agar tidak tertukar ya. Tadi disampaikan di awal, sistem saraf itu terbagi menjadi dua ya. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer atau yang dikenal dengan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari dua bagian. Ada otak, ada sumsum tulang belakang. Nah, itu sistem saraf pusat kita. Yang dinamakan pusat udah tahu ya, berarti sesuatu yang mengatur secara keseluruhan bagian tubuh kita dan itu vital, ya. Ada bagian otak, ada bagian sumsum tulang belakang. Nah, otak itu ada otak besar, ada otak kecil, ada otak tengah, sama otak depan. Nah, itu bagian otak ya. Sedangkan kalau sumsum tulang belakang nanti ada bagian-bagian sendiri. Kemudian untuk yang perifer atau tepi itu ada sistem saraf aferen, ada sistem saraf eferen. Ya, ada aferen sama eferen. Yang eferen itu ada somatis dan ada otonom. Sedangkan yang otonom ini ada parasimpatis dan ada simpatis. Ini adalah skema ya. Skema untuk sistem saraf pada tubuh manusia. Ya, jadi biar kalian ada gambaran bahwasanya ini merupakan bagian-bagian yang penting dalam sistem saraf. Nah, kalau ditanya ya apa itu sistem saraf? Tadi kan sudah di-spill ya di awal ya. Jadi dengan adanya sistem saraf ini yang membuat tubuh kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik. Karena dengan sistem saraf ini yang merupakan jalur utama informasi ya. Jalur utama informasi yang nantinya akan mengendalikan seluruh proses biologi atau gerakan tubuh yang itu dapat menerima informasi ya, menginterpretasikan apa yang diterima informasi itu melalui sinyal elektrik di dalam sistem. Ya, jadi emang luar biasa banget ya kemampuan sistem saraf tubuh manusia ini ya. Dengan adanya sistem saraf manusia, tentunya ini akan menjadi apa ya? Harapan besar bagi tubuh kita untuk bisa melangsungkan kehidupan itu dengan baik. Ya. Nah, ada dua pembagian utama tadi ya, ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer. Apa bedanya? Kita lihat masing-masing parameternya. Kalau untuk yang saraf pusat, itu dia namanya juga pusat kan, mengendalikan sistem seluruh kepentingan di dalam tubuh manusia. Jadi dia akan mengendalikan sistem koordinasi tubuh. Ya. Kemudian kalau untuk sistem saraf perifer itu tidak mengendalikan seluruh sistem.
tetapi cukup mendeteksi ya dan mengirimkan impuls elektrokimia sebagai informasi, kemudian dibawanya ke dan dari sistem saraf pusat. Jadi dia akan meneruskan ke bagian-bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Kan tadi perifer disebut juga dengan sistem saraf tepi ya, jadi bukan di tengahnya, tapi dia yang akan menyebarkan informasi ke setiap bagian di dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang ya. Fungsinya atau perannya itu akan menerima dan menginterpretasi sinyal ya dari sistem saraf pusat untuk mengirimkan sinyal itu kembali ya, baik sadar ataupun tidak sadar. Tadi di awal sudah saya singgung ya, ada hal-hal yang disadari oleh tubuh kita, ada hal-hal yang tidak disadari oleh tubuh kita. Tapi tetap semua itu terpantau. Semua akan terkendali oleh sistem saraf kita, yaitu sistem saraf pusat. Makanya sistem saraf pusat ini berbagi job ini. Ada otak, ada sumsum tulang belakang. Ya, karena kalau semuanya disadari, nanti kita yang punya badan nggak bisa istirahat. Atau kalau dalam kondisi istirahat, semuanya akan terhenti, kan ngeri ya. Misal detak jantung. Detak jantung itu tidak disadari oleh tubuh kita. Artinya, mau kita sadar nggak sadar, tetap detak jantung itu akan berdenyut. Misal dalam kondisi kita istirahat. Kan nggak mungkin detak jantungnya itu berhenti kan? Melemah ya karena mengikuti ritme tubuh istirahat. Tapi tidak akan pernah berhenti, kecuali kalau memang sudah ajal akhir ya. Nah, dalam hal ini memang nggak semua aktivitas di dalam tubuh kita itu menyadari. Ya, emang ada yang sampai detik ini menghitung berapa saya dari pagi sampai jam sekarang detak jantung saya berdenyut, ada. Nah, kan enggak. Atau mata berkedip, ada yang sudah menghitung dari pagi sampai sekarang berapa kedipan saya sudahan, kan enggak ada. Dan semua itu alami, ya, tidak kita buat-buat dan tidak kita sadari, tapi harus bergerak atau harus beraktivitas, ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang sistem saraf perifer, ini terdiri dari saraf-saraf yang membawa impuls ya antara sistem saraf pusat dengan otot ya. Kelenjar kulit dan organ. Nah, ini terdiri dari mata, telinga ya, peraba, perasa, penciuman. Nah, ini merupakan bagian dari sistem saraf perifer. Ya, harapannya kalian sudah bisa mengerti ya fungsi dari masing-masing. Oke, selanjutnya tentang sistem saraf pusat ya, ini otak ya. Otak itu ini sudah saya berikan gambar di sini, ada otak besar yang pertama ya. Ada otak besar. Jadi otak besar ini atau yang dikenal dengan korteks cerebrum. Jadi kalian harus tahu ya, korteks cerebrum. Oke, sebentar. Oke, di sini untuk bagian otak besar itu ada area sensorik ya, ada area motorik, ada area asosiasi. Ini yang masuk ke dalam bagian otak besar ya. Jadi otak besar itu yang pertama ada korteks cerebrum. Ya, silakan bisa memberikan penjelasan ya terkait korteks cerebrum ya. Ada area sensorik, ada area motorik, sama area asosiasi ya. Oke, saya persilahkan di sini yang sudah raise hand atas nama Septiana. Ya, Bu, hadir. Kemudian ada Rizka. Hadir, Bu. Oke, silakan. Ya, baik, izin menjawab, Ibu, yaitu korteks cerebrum atau bagian luar, lapisan tipis berwarna abu-abu
area gray matter yang memiliki miliaran badan sel saraf yang terdiri dari area sensorik, yaitu mengartikan informasi impuls dari cahaya, pengecapan, dan suara. Area motorik, yaitu mengendalikan otot untuk terjadinya suatu gerakan, misalnya ketika menginjak duri, maka akan terjadi refleks dengan bergeraknya kaki menjauhi duri tersebut. Area asosiasi yaitu merekam pengalaman yang dialami oleh tubuh atau memori, kemauan, dan kecerdasan, serta mengatur beberapa fungsi bahasa. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu izin melanjutkan. Korteks cerebrum bagian luar adalah lapisan tipis berwarna abu-abu, area gray matter yang memiliki miliaran badan sel saraf. Terdiri dari area sensorik yang berfungsi untuk mengartikan informasi impuls dari cahaya, pengecapan, dan suara. Yang kedua ada area motorik yang fungsinya untuk mengendalikan otot. Terjadinya suatu gerakan, misalnya ketika menginjak duri, maka akan terjadi refleks dengan bergeraknya kaki menjauhi duri tersebut. Yang ketiga ada area asosiasi, fungsinya untuk merekam pengalaman yang dialami oleh tubuh, memori, kemauan, dan kecerdasan, serta mengatur beberapa fungsi bahasa. Baik, Bu, terima kasih. Oke, baik. Tentang otak. Otak merupakan tadi bagian dari sistem saraf pusat. Makanya hati-hati dengan otak ya. Karena otak itu benar-benar harus dijaga, dilindungi. Makanya kalau naik kendaraan motor ya terutama itu kalau pakai helm itu jangan takut karena ada polisi ya. Apalagi polisi tidur. Tapi takutlah kalau otak kita itu terjadi apa-apa. Kalau misalkan kita kebentur, jatuh, segala macam. Karena paling tidak kalau kita menggunakan helm, itu ada bagian pertama yang terbentur duluan, yaitu helm kita. Mau pecah nggak apa-apa helm kita itu, walaupun harganya puluhan juta juga nggak apa-apa. Daripada langsung kebentur kena otak kita. Nggak akan ada yang jual. Ya, mau kita ngejual bumi ini seisi-isinya kalau mampu ya, kalau memang merasa punya uang itu nggak akan bisa mampu membeli itu semua. Makanya coba di mindsetnya itu dirubah. Ketika kita berkendara motor pakai helm itu bukan hanya takut karena ada tilang polisi ya, tapi betul-betul untuk menjaga kesehatan otak kita, kepala kita. Karena paling tidak kalau ada hal-hal yang di luar dugaan kita, terjadi kecelakaan yang itu kan sesuatu yang tidak kita duga ya. Ada bagian yang bisa melindungi terlebih dahulu. Itu pun juga belum bisa sepenuhnya melindungi. Apalagi yang tidak sama sekali. Ya, ini hanya sekedar mengingatkan. Saya juga bukan bagian dari Polantas ya. Tapi paling tidak kita saling mengingatkan. Baik, untuk otak itu bagiannya banyak ya. Ada otak besar, ini yang jadi topik pertanyaan ya, atau disebut dengan cerebrum. Ada otak depan atau diencephalon ya, yang itu juga bagiannya ada bagian talamus, hipotalamus, ada kelenjar pituitari ya. Ada bagian otak tengah atau midbrain ya. Ada otak belakang, itu ada otak kecil, cerebrum, ada pons, ada medula oblongata. Ini adalah bagian dari otak. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi itu adalah lapisan yang pertama dari otak besar. Ya, kenapa dikatakan otak besar? Karena memang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan otak-otak yang lain, ya. Tapi bukan berarti ini yang paling penting, bukan. Karena setiap bagian otak itu penting semua. Tidak ada yang tidak penting. Nah, yang pertama untuk otak besar, strukturnya yang bagian luar itu namanya adalah korteks cerebrum. Jadi korteks cerebrum atau yang bagian luar ini itu berupa lapisan tipis yang berwarna abu-abu atau yang dikenal dengan istilah area gray matter, ya. Dan walaupun tipis, ini jangan disepelekan. Di dalamnya terdiri dari miliaran badan sel saraf. Jadi kalau sampai ada saraf satu yang terputus, waduh, salam ya. Makanya jangan sampai terjadi apa-apa dengan bagian otak kita, ya. Kemudian bagian luar dari otak besar ini ada beberapa area yang kaitannya dengan fungsi untuk impuls saraf ya. Ada area sensorik. Jadi nanti di area sensorik ini
mengartikan informasi impuls dari cahaya, pengecapan, dan suara. Ini berterima kasihlah kepada otak kita, ya, karena kalian bisa melihat cahaya, bisa berbicara, bisa mendengarkan suara, itu karena area sensoriknya itu dalam kondisi yang baik, ya. Area motorik ini yang membuat kalian tuh lebih gercep gitu ya, tidak apa namanya, slow motion ya. Bayangin aja kalau kalian slow motion ya, nggak sengaja keinjak duri, keinjak paku, respon kalian lambat, nggak akan segera menjauhi dari bahaya tersebut. Itu dikenal dengan gerak refleks ya. Kalau refleks kalian tuh nggak ada, itu akan membahayakan diri sendiri. Makanya memang kita harus memiliki kepekaan yang sangat sensitif dengan lingkungan yang berbahaya. Karena dengan begitu kita bisa menyelamatkan diri ya. Sudah tahu kondisinya panas karena terbakar, kita slow motion banget, nggak lari, nggak apa, hanya diem, jalan gemulai ya. Tapi kalau kita tahu ini kondisi mengancam tubuh kita karena suhunya panas, maka dia akan segera berlari dan akan melindungi dirinya ya. Kemudian area asosiasi. Ini yang kaitannya dengan apa? Dengan bagaimana cara dia berpikir ya. Kemudian bagaimana kecerdasannya, bagaimana komunikasinya ya, kaitannya dengan memorinya, daya ingatnya, segala macam ya. Jadi dengan area asosiasi ini itu kita akan menjadi makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup seperti hewan ya. Karena kalau kita sama-sama diberikan otak ya, hewan juga ada otaknya, kita juga ada otaknya, tetapi bedanya kita diberikan akal dan pikiran, sedangkan hewan tidak ada. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang enggak pas dilakukan, mana yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat. Kalau kita tidak bisa membedakan itu semua, tidak bisa melakukan apa-apa yang positif, berarti enggak beda dengan yang cuma punya otak tadi. Nah, itu kan ngeri kan bahasanya. Artinya yang membedakan kita dengan hewan itu adalah kita punya akal dan pikiran. Kalau masalah otak, punya otak semua ya, kambing punya, ayam punya ya, bebek punya gitu, tapi akal dan pikiran tidak punya. Itu hanya spesial untuk manusia ya, itu yang wajib kita syukuri. Oke, clear ya untuk yang bagian cerebrum, yaitu korteks cerebrum ya. Yang kedua, bagian otak yang kedua adalah ganglia dasar atau dikenal dengan white matter. Tadi gray matter, sekarang white matter, warnanya putih. Oke, saya persilakan di sini atas nama Rindi sama Selira. Silakan. Baik, Ibu, izin menjawab. Ganglia dasar atau area berwarna putih white matter mengandung dendrit dari akson Berry-Merlin. Yang kedua, lapisan ini lebih tebal dibandingkan bagian korteks. Yang ketiga, berfungsi dalam melakukan koordinasi gerakan, pengatur gerakan tak sadar, fungsi kognisi, dan fungsi emosional. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu izin menjawab. Ganglia dasar itu adalah sekelompok struktur kortikal di otak yang terlibat dalam pengendalian gerakan, pengaturan perilaku, dan fungsinya itu mengendalikan gerakan, pembelajaran motorik, pengaturan emosi, fungsi kognitif. Oke, baik. Nah, ini kalau digambar kita bisa lihat ya, yang warnanya agak lebih gelap, keabu-abuan, ini adalah gray matter, sedangkan yang paling warnanya cerah ya, ini adalah white matter. Ini juga masih bagian dari otak besar ya, tapi dia lebih dalam. Jadi bagian dalamnya atau ganglia dasar. Dan ini juga mengandung dendrit dan akson bermielin ya. Dan lapisannya lebih tebal dibandingkan dengan yang korteks tadi. Nah, fungsinya itu melakukan koordinasi gerakan ya, pengatur gerakan tak sadar, bahkan fungsi kognitif ya, dan fungsi emosionalnya. Jadi kalau orang yang nggak bisa menahan emosionalnya itu dicek lagi nih bagian ganglia dasarnya ada masalah apa gitu ya. Kita boleh punya rasa emosi, itu wajar, manusiawi. Kita boleh punya rasa marah, kecewa, dan lain-lain. Tapi tentunya kita harus bisa mengendalikan agar semuanya tidak membahayakan orang lain, apalagi diri sendiri ya. Oke, selanjutnya
otak besar ya, itu ada pembagian lagi yang dikenal dengan lobus ya. Jadi ada lobus frontalis, ini nomor 1 nih ya, ini lobus frontalis. Kemudian ada lobus parietalis, ini nomor 2 yang warna hijau. Ya ini enggak realnya otak kita warnanya hijau, enggak ya, ini hanya membedakan aja biar kalian tahu batasannya. Lobus occipitalis ya nomor 3 ya. Kemudian nomor 4 lobus temporalis. Jadi ada lobus frontalis, parietalis, occipitalis sama temporalis ya. Silakan bisa mendeskripsikan masing-masing lobus fungsinya apa. Saya bisa mempersilakan 4 mahasiswa ya masing-masing untuk bisa menjelaskan. Saya persilakan yang pertama atas nama Zaki untuk yang frontalis. Kemudian Dewi Artika untuk yang parietalis. Occipitalis Maharani. Dan yang terakhir temporalis itu Amanda Salsabila. Ada semua ini? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Baik, saya persilakan untuk bisa menjawab secara berurutan ya. Silakan. Baik, Bu. Otak besar dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama ada lobus frontalis yang terletak di bagian depan. Berfungsi mengatur kegiatan motorik atau gerakan secara sadar, kemampuan berbicara, berpikir, atau pemecahan masalah dan emosi. Cukup, Bu. Terima kasih. Yang kedua ada lobus parietalis terletak di belakang lobus frontal di bagian atas otak besar sebagai pusat sensorik atau penerimaan rangsangan. Contohnya sentuhan tekanan, suhu, rasa sakit, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Kemudian yang ketiga ada lobus occipitalis. Terletak di bagian belakang otak besar, berfungsi sebagai pusat penglihatan atau visual. Yang keempat ada lobus temporalis yang terletak di bawah lobus parietal, tempatnya bagian sisi otak besar sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, sudah semua tadi ya, 4 ya. Yang pertama kita lihat lobus frontalis ya. Ini yang nomor 1 nih. Nah ini bagian ini namanya lobus frontalis. Dia letaknya paling depan, kening ya, di kening kita ya. Jadi disitulah yang akan memberikan kontribusi dalam pengaturan kegiatan motorik kita, gerakan kita ya secara sadar. Jadi apapun yang kalian lakukan, yang itu kalian sadari, itu diatur oleh bagian otak besar lobus frontalis. Ya, kemampuan kalian berbicara, berpikir, dan emosi, ya semua ada di situ. Makanya kalau dilihat ini lebih lebar ya. Artinya dalam hal ini kerjanya memang harus harus terkoordinasi dengan baik ya. Jangan sampai nanti tidak ada komunikasi satu dengan yang lainnya, malah kacau balau ya, karena otak ini kan harus ada komunikasi begitu. Kemudian yang kedua ada lobus parietalis. Nah, yang warna hijau ini letaknya di bagian belakang lobus frontalis ya. Jadi juga masih masuk ke dalam otak besar. Jadi ini lebih sensitif terhadap sensorik untuk sentuhan, tekanan, suhu, rasa sakit dan lain-lain. Jadi kalau kita merasakan suhu panas, suhu dingin ya, kemudian ada sentuhan, ada tekanan, rasa sakit di bagian tubuh kita manapun itu otak yang di bagian lobus parietalis itulah yang memberikan respon terhadap rasa-rasa itu semua ya. Kemudian ada lobus occipitalis yang nomor 3 ya, yang warnanya apa ini? Merah marun ya. Ini atau kecoklatan. Ini kaitannya dengan penglihatan kita atau visual kita ya. Jadi memang harus hati-hatilah dengan otak kita ya. Kita nggak sengaja kebentur, kena bagian depan, kejedot, kena atas kita ya.
terus ngedeblak ya, atau ngedeblak nggak ya? Jadi kita geblak ke belakang gitu ya, kita nggak pakai pelindung, nggak pakai helm, kena bagian lobus occipitalisnya, akhirnya mengganggu sistem penglihatan kita atau saraf visual kita. Kalau memang sampai ada saraf yang terputus atau saraf yang rusak akibat benturan tersebut ya. Kemudian ada lobus temporalis ya, yang warnanya ungu ini letaknya di paling bawah ya. Nah, ini kaitannya dengan pendengaran ya, kemudian kaitan kemampuan berbahasa kita ya. Bagaimana kita mudah berbahasa Indonesia, bagaimana kita mudah berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Memang tidak tiba-tiba gitu, semua butuh yang namanya exercise ya, butuh pengetahuan bagaimana kita rutin menggunakan gitu ya, atau lebih mudah kita gunakan sehari-hari. Nah, itu karena kemampuan otak kita bisa merekam itu semua dengan baik. Makanya sebetulnya jangan sampai kalian itu menyampaikan kata-kata, udahlah Bu, saya mah otaknya udah segini aja, otaknya mah pas-pasan. Berarti kalian tidak meyakini kalau Allah itu atau Tuhan sudah memberikan kapasitas otak itu sama setiap manusia. Ya, nggak ada, kecuali kalau kelainan genetik ya, kita nggak bisa memungkiri hal itu. Tapi kalau secara normal, kita diberikan volume, diberikan ukuran yang otaknya itu sama. Jadi tidak ada istilah kapasitasnya sudah sempit, sudah habis, semua tergantung dari yang punya otak, ya kan? Mau menempatkan itu di bagian yang mana? Kalau kita sudah merasa udahlah, udah penuh nih otak saya, ya udah penuh beneran. Karena semua tergantung dari mindset, ya. Ketika kita sudah merasakan enggak lah, udah nih nggak ada yang bisa terekam lagi, ya sudah. Tapi yang jelas otak ini butuh refresh, ya. Kalau misalkan otak kita nggak di refresh, itu tentunya sel-sel kita akan mengalami kekacauan dalam berfungsi. Ya nggak apa-apa, lelah istirahat, lelah refreshing, jalan-jalan, nah itu bisa menyegarkan otak kembali. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Hidup itu harus balance ya. Mana di saat kita kerja, di saat kita belajar, di saat kita harus istirahat, di saat kita harus refreshing. Jadi tidak boleh kita menyepelekan refreshing. Boleh saja, tapi harus dalam kondisi yang seimbang ya. Oke, itu ya terkait dengan otak. Oke, saya izin sebentar ya, beberapa menit. Baik, untuk selanjutnya ini adalah otak depan ya, bukan otak besar lagi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau untuk otak depan seperti yang sudah disampaikan tadi ya, jadi ada 3 bagian di sini. Ada talamus, ada hipotalamus, dan ada kelenjar pituitari yang itu merupakan bagian dari otak besar, otak depan ya. Baik, yang pertama adalah talamus. Silakan bagi yang ingin memberikan jawaban ya. Dari nomor yang sudah ditunjukkan ini 1, 2, 3, talamus ini ditunjukkan oleh nomor berapa? Kemudian letaknya di mana dan fungsinya apa? Ya. Baik, di sini saya persilahkan ada 2 mahasiswa ya. Saya persilahkan di sini untuk bisa memberikan jawaban. Yang pertama atas nama Tasya. Ada Tasya? Ada, Bu. Yang kedua Desi Nirmala. Silakan disebutkan talamus ditunjukkan nomor berapa, letaknya di mana, fungsinya untuk apa. Silakan. Baik Bu, izin menjawab. Talamus itu terletak pada nomor 1 terletak antara korteks cerebral serta otak tengah. Struktur paling besar yang terdapat pada diencephalon berfungsi menghantarkan sinyal sensorik serta motorik yang berhubungan dengan kesadaran, tidur serta kewaspadaan menuju korteks otak. Pengendalian fungsi otonomi berbagai organ tubuh, ketiga keseimbangan tubuh, lalu pengatur ekspresi wajah, tersenyum, cemberut, dan lainnya. Baik Bu, terima kasih.
Baik, Bu, izin menjawab. Talamus terletak pada nomor 1, terletak antara korteks cerebral serta otak tengah. Struktur paling besar yang terdapat pada diencephalon. Fungsi mengantarkan sinyal sensorik serta motorik yang berhubungan dengan kesadaran, tidur, serta kewaspadaan menuju korteks otak. Pengendalian fungsi otonomi berbagai organ tubuh, keseimbangan tubuh, dan pengatur ekspresi wajah, tersenyum, cemberut, dan lainnya. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Talamus ya, yang merupakan bagian dari otak depan ditunjukkan oleh nomor, kita lihat ya. Jadi talamus itu ditunjukkan di bagian ini ya. Tadi kalau pada gambar berarti nomor 1 ya. Jadi nomor 1 ini merupakan bagian dari talamus. Ini adalah bagian dari otak besar. Nah, talamus itu terletak antara korteks cerebral serta otak tengah. Jadi di antara itu. Dan merupakan struktur paling besar di bagian otak depan ya. Fungsinya untuk menghantarkan sinyal sensorik serta motorik ya yang berhubungan dengan kesadaran, tidur serta kewaspadaan menuju korteks otak ya. Kemudian pengendali fungsi otonomi berbagai organ tubuh untuk keseimbangan dan untuk pengatur ekspresi wajah ya, tersenyum, cemberut dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak bisa berekspresi ya, wajahnya flat. Nah, ini perlu dipertanyakan ya talamusnya ya. Karena kalau kalian belajar parenting itu pernah belajar atau nanti coba belajar parenting terhadap anak balita ya, itu diajari ekspresi ya. Ekspresi sedih itu gimana, seneng itu gimana ya, senyum itu bagaimana, bahkan sampai diliatin atau ditunjukin gambarnya. Kalau ini artinya seneng, kalau ini artinya cemburu, karena memang itu harus dilatih gitu. Karena kalau nggak begitu, nanti otak kita tidak bisa memberikan respon ya. Kapan kita ini sedih, kapan kita ini bahagia gitu ya. Walaupun sebenarnya semua itu bisa kita atur, tapi paling tidak itu semua harus diekspresikan di wajah kita, tidak hanya flat. Karena kalau orang yang kayak flat itu kan kayak tidak peka terhadap lingkungan ya, kayak masa bodoh gitu kan. Tapi paling tidak kita harus punya ekspresi senyum, ramah kepada orang, dan tidak memberikan respon yang cemberut gitu ya. Karena kalau sampai memberikan respon cemberut kan akan menimbulkan anggapan-anggapan yang tidak baik di lingkungan ya. Karena bisa jadi orang akan merasa tersinggung dengan cemberutnya kita, dikira kita nanti tidak suka dengan orang tersebut dan lain-lain. Jadi harus bisa menjaga hubungan antar lingkungan gitu ya. Jadi dengan orang itu harus bisa memberikan ekspresi yang baik ya. Oke, itu untuk talamus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, bagian-bagian talamus ini ada 9 ya. Nanti bisa dilihat di sini. Ini nggak perlu saya berikan pertanyaan. Ada nukleus thalamus anterior, ada nukleus ventralis anterior, ya, ada nukleus ventralis lateralis, ada nukleus ventralis posterior lateralis dan lain-lain. Nanti silakan bisa dibaca. Ya. Selanjutnya hipotalamus. Hipotalamus, kalau tadi talamus ditunjukkan oleh nomor 1 ya. Nah, hipotalamus nomor berapa? Silahkan bisa dijawab ya. Letaknya di mana, fungsinya apa. Saya persilahkan atas nama Revo. Ada Ibu. Kemudian atas nama Via. Ya, silakan untuk bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Ibu izin menjawab. Hipotalamus terletak di nomor 2. Hipotalamus terletak di daerah di dasar otak dekat kelenjar hipofisis, berperan penting dalam homeostatis tubuh,
penyesuaian organisme dengan variasi eksternal. Fungsinya yang pertama, mengatur dalam pelepasan hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, mengendalikan makanan dan asupan air seperti lapar dan haus. Yang keempat, mengatur perilaku seksual dan reproduksi. Yang kelima, mengatur siklus harian dan perilaku fisiologis, juga dikenal sebagai ritme sirkadian mediasi respon emosional. Cukup, Ibu. Terima kasih. Izin menjawab, Ibu. Hipotalamus terletak di dasar otak dekat kelenjar hipofisis, berperan penting dalam homeostasis tubuh, penyesuaian organisme dengan variasi eksternal. Fungsi hipotalamus mengatur dalam pelepasan hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis, CRH, GnRH, ADH, oksitosin, dopamin, PRH, TRH, GRH. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, mengendalikan makanan dan asupan air seperti lapar dan haus. Yang keempat, mengatur perilaku seksual dan reproduksi. Yang kelima, mengatur siklus harian dan perilaku fisiologis, juga dikenal sebagai ritme sirkadian mediasi respon emosional. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Untuk hipotalamus. Hipotalamus ya ukurannya tidak sebesar talamus ya. Berarti dia ditunjukkan oleh nomor 2 ya, di bawah tepat talamus. Nah, hipotalamus ini dia letaknya di bawah atau di dasar otak ya, dekat hipofisis. Jadi ini kaitannya perannya itu terhadap keseimbangan tubuh atau homeostasis ya. Jadi bagaimana tubuh kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan secara eksternal. Kemudian untuk fungsi lain-lainnya kita bisa lihat ya pada slide. Jadi yang pertama itu dia akan berperan dalam pengaturan rilis hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang secara khususnya itu hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis ya. Seperti hormon CRH, hormon GnRH ya, ADH, oksitosin, dopamin dan lain-lain. Kemudian untuk mengatur suhu tubuh ini kaitannya dengan keseimbangan tubuh ya, jangan sampai nanti tubuh kita itu terpapar suhu yang ekstrim, baik suhu dingin maupun suhu yang panas ya. Kemudian mengendalikan makanan dan asupan air seperti rasa lapar, rasa haus ya. Jadi semua itu ada yang mengendalikan kapan kita punya rasa lapar, kapan kita punya rasa haus ya, yang itu ditunjukkan dengan respon organ masing-masing. Misalkan di lambung dengar suara krucuk-krucuk-krucuk. Nah, itu sebagai salah satu bentuk informasi bagi tubuh kalau tubuh kita sedang lapar. Atau dahaga atau haus ya, kerongkongan kita terasa kering, nah atau lidah kita terasa kering. Nah, itu merupakan salah satu bentuk petunjuk gitu ya, tanda kalau tubuh kita sedang butuh cairan atau mengalami dehidrasi. Kemudian mengatur aktivitas seksual, reproduksi, semua itu di hipotalamus karena kaitannya dengan produksi hormon ya. Dan mengatur siklus harian seperti perilaku fisiologis ya. Kemudian respon emosional itu semua ada kaitannya dengan hipotalamus kita. Oke, itu untuk yang hipotalamus, jadi talamus, hipotalamus ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kelenjar pituitari. Ya, ini juga masuk ke dalam otak depan. Ya. Kelenjar pituitari itu dibagi menjadi 2 atau dibedakan menjadi 2 ya. Berarti nanti ada 2 mahasiswa yang bisa menjelaskan masing-masing ya apa itu. Jadi satu-satu. Ya, untuk yang pertama saya persilahkan
atas nama Nanda. Yang kedua atas nama Septi. Ada Nanda dan Septi? Ada, Bu. Ya, silakan. Baik, Ada, Bu, Ibu. izin menjawab. Kelenjar pituitari memiliki beberapa kelenjar pituitari terletak di bagian nomor 3. Kelenjar pituitari memiliki beberapa fungsi di antara lainnya untuk mengatur pertumbuhan, mengatur fungsi sistem produksi, mengatur pigmentasi kulit, mengatur fungsi tiroid. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu, izin menjawab. Kelenjar pituitari terletak pada nomor 3 yang disebut juga dengan master of gland dengan ukuran 1,25 cm dengan beratnya 0,5 gram. Merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak yang menghasilkan hormon. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adenohipofisis atau hipofisis anterior, yang kedua neurohipofisis atau hipofisis posterior. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang terakhir adalah bagian kelenjar pituitari atau dikenal dengan master of glands ya. Dengan ukuran 1,25 cm, berat 0,2 gram, 0,5 gram. Dia kecil ya. Artinya dalam hal ini meskipun kecil tapi kecil cabai rawit ya. Kalau dilihat pada gambar itu warnanya yang hijau ini. Seperti butiran kacang kan. Ini merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak ya, dan fungsinya memang lebih banyak kaitannya dengan menghasilkan hormon. Tadi disebutkan ya, terbagi menjadi dua, yang itu masuk ke dalam kelenjar pituitari ya, ada adenofisis sama neurohipofisis ya. Jadi untuk yang adenofisis itu disebut dengan hipofisis anterior, sedangkan kalau yang neurohipofisis itu hipofisis posterior. Ya, jadi dia terbagi dua seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian yang posteriornya, ini adalah bagian pituitari anteriornya ya. Setiap bagian ini tentunya memiliki fungsi masing-masing ya yang mendukung peran dari kelenjar pituitari ya. Oke, selanjutnya dari masing-masing tadi ya. Yang pertama ada adenohipofisis ya. Jadi adenohipofisis itu terdiri dari 3 lobus ya. Yang pertama itu ada lobus anterior. Ini masuk ke dalam adenofisis ya. Kemudian yang kedua itu ada lobus intermedia. Kemudian yang ketiga itu ada lobus posterior. Jadi ada 3 lobus yang masuk ke dalam adenohipofisis ya. Baik, saya persilakan 3 mahasiswa untuk bisa menjelaskan masing-masing lobus ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini nanti masing-masing satu fungsinya apa ya. Saya persilakan di sini yang sudah raise hand atas nama yang pertama Nida, yang kedua Eni Maria, yang ketiga MAD Purnomo. Oke, ada semua ini? Ada, Bu. Nida ada? Nida ada? Ada, Bu. Eni Maria? Hadir, Bu. Oke. MAD? Hadir, Bu. Oke, silakan masing-masing ya sesuai dengan urutannya, anterior, intermedia, sama posterior. Jelaskan fungsinya apa. Silakan. Baik, Bu, izin menjawab. Yang pertama, lobus anterior terletak pada bagian belakang dari kelenjar hipofisis. Fungsinya menghasilkan hormon tiroksin atau TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, adenokortikotropin atau ACTH, merangsang korteks adrenal memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, Fossile Stimulating Hormone atau FSH memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH menstimulasi estrogen. Yang kelima, interstitial cell stimulating hormone
menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang terakhir, prolaktin atau TH menstimulasi sekresi ASI. Cukup, Bu. Terima kasih. Kedua, lobus intermedia, yaitu mengalami rudimenter selama masa pertumbuhan, menghasilkan hormon somatotroph, merangsang tumbuhnya tulang, melanosit stimulating hormon, mengatur pigmentasi kulit. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Izin menjawab. Yang ketiga ada lobus posterior, bagian belakang dari kelenjar hipofisis. Menghasilkan hormon oksitosin, berfungsi sebagai merangsang kontraksi otot di uterus. Yang kedua, antidiuretik hormon ADH, mengatur kadar air dan darah melalui absorpsi air oleh tubulus kontorti pada ginjal untuk mengatur banyak sedikitnya urin yang dihasilkan. Selain itu, mengatur tekanan darah. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, baik, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, kita tahu kalau adenofisis tadi sudah disebutkan di awal ya. Itu yang pertama ada bagian disebut dengan bagian anterior ya. Ini bagian anterior. Jadi bagian anterior ini memang dominannya sama yang posterior itu sama ya. Sama-sama lebih banyaknya memang menghasilkan hormon ya, tapi hormonnya berbeda masing-masing itu. Kalau untuk yang anterior itu hormon yang dihasilkan misalkan seperti hormon tiroksin ya, hormon adenokortikotropin ya atau ACTH ini sudah saya sampaikan di sistem hormon ya, masing-masing fungsinya apa. Kemudian ada hormon FSH, ada hormon LH ya, ada hormon ICSH, ada hormon prolaktin ya. Nanti silakan bisa dibaca kembali ya fungsinya untuk apa. Kemudian ada lobus intermedia, ini perantara antara lobus anterior sama posterior. Ini juga menghasilkan hormon ya, kaitannya dengan hormon pertumbuhan, kemudian kaitannya dengan hormon MSH yang itu berfungsi untuk pengaturan pigmentasi pada kulit ya. Kemudian lobus posterior ini ya yang ditandai ini letaknya di bagian belakang ya dari kelenjar hipofisis. Itu hormon yang dihasilkan itu misalkan oksitosin ya, kemudian ada ADH yang memang itu penting sekali dalam mengatur satu oksitosin kaitannya dengan kehamilan ya pada kontraksi otot uterus pada saat proses persalinan. Kemudian ADH kaitannya dengan bagaimana tubuh kita mengatur kadar air ya yang itu diabsorpsi di dalam ginjal ya sehingga dapat mengatur banyak sedikitnya air yang nantinya akan dikeluarkan. Semua tergantung dari ketersediaan air di dalam tubuh ya. Kalau tubuhnya mengalami dehidrasi tentu tidak banyak air yang dibuang. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, ini adalah lobus yang terdapat pada adeno ya. Kemudian selanjutnya terakhir untuk bagian dari hipotalamus itu pituitari itu adalah neurohipofisis ya. Itu terdiri dari dua bagian ya. Ada nervosa sama infundibulum ya. Ada nervosa sama infundibulum. Nah, silakan nanti dua mahasiswa bisa menjelaskan masing-masing ya. Fungsinya seperti apa yang itu merupakan bagian dari neurohipofisis. Yang pertama saya persilakan untuk yang nervosa untuk bisa dijelaskan Nurul Hidayah. Kemudian yang infundibulum saya silakan Retno.
Nurul Hidayah dan Retno Hasmitasari. Baik. Oke, Baik, Bu, silakan. Baik, Bu, izin menjawab. Untuk bagian dari neurohipofisis, yang pertama yaitu nervosa, terletak bagian belakang neurohipofisis, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan oksitosin dan ADH atau vasopresin. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, Bu, izin melanjutkan. Untuk info di dulum sebagai tempat terhubungnya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Terima kasih, Bu. Oke, yang tadi sudah disampaikan ya, ada bagian nervosa sama bagian infundibulum ya. Nervosa ini kaitannya dengan sekresi untuk hormon oksitosin dan ADH. Kemudian kalau untuk infundibulum ini yang menghubungkan ya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Kemudian selanjutnya kita beralih ke bagian otak tengah. Coba dilihat pada gambar ya. Otak tengah itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya. Kemudian letaknya di mana dan fungsinya apa? Silakan ya, ada 2 mahasiswa di sini untuk bisa memberikan penjelasan. Yang pertama atas nama Elin, kemudian yang kedua atas nama Desi Elia. Silakan, Elin dan Desi Elia ada? Ada, Bu. Oke, ditunjukkan oleh nomor berapa ya pada gambar ini? Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Letak otak tengah di mana? Fungsinya untuk apa? Silakan. Baik, Bu, izin menjawab. Otak tengah berada di letak nomor 3. Disebut juga midbrain atau mesencephalon, otak terkecil, terletak di tengah otak, tepatnya di atas batang otak atau brainstem dan di bawah otak besar cerebellum. Fungsinya penglihatan dan pendengaran, terus kontrol motorik, khususnya gerakan mata dan mulut, menyampaikan pesan-pesan sensoris, panas, nyeri, dan keras. Terima kasih, Bu. Izin menjawab, Ibu. Untuk otak tengah ditunjukkan oleh nomor 3, itu disebut juga midbrain atau mesencephalon, yaitu otak terkecil, terletak di tengah otak, tepatnya di atas batang otak atau brainstem dan di bawah otak besar atau cerebellum. Fungsinya untuk penglihatan dan pendengaran, terus kontrol motorik, khususnya gerakan mata dan mulut, juga menyampaikan pesan-pesan sensoris seperti panas, nyeri, dan keras. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan ya. Otak tengah ya, ini disebut juga dengan midbrain ya. Jadi midbrain itu memang ukurannya lebih kecil ya, meskipun namanya bukan otak kecil ya. Kenapa dikatakan di tengah? Karena memang letaknya di tengah otak gitu, tepatnya di atas batang otak ya. Ini batang otak nih, ya. Dan di bawah otak besar. Nah ini. Fungsinya sangat complicated ya. Pertama, kaitannya dengan penglihatan dan pendengaran. Kemudian kaitannya dengan kontrol motorik, gerakan mata dan mulut, ya, bagaimana kita bisa menggerakkan bola mata kita ke kanan, ke kiri, ya. Itu karena ada kontrol motorik dari otak tengah dan gerakan mulut kita. Ya. Kemudian menyampaikan pesan-pesan sensoris, misalkan seperti panas, nyeri, dengan sentuhan keras, lunak, dan lain-lain. Itu semua karena ada aktivitas dari otak tengah. Ya. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari otak tengah ya. Ada 3 di sini. Yang pertama ada bagian tegmentum. Kedua itu ada tectum. Terus ketiga itu ada
cerebral pedunculus ya, atau pedunculus cerebri. Oke, ada 3 mahasiswa di sini ya. Silakan dijelaskan fungsinya untuk masing-masing. Saya panggil namanya. Yang pertama atas nama Nabila Pratama. Kemudian Putri Mezi. Kemudian Retno S. Oke, silakan masing-masing bisa menjelaskan. Ada Nabila? Nabila ada? Oh, nggak ada ya? Kalau gitu saya ganti. Ada, Ibu. Ada. Putri M? Ada, Ibu. Retno S? Ada, Bu. Oke, silakan bergiliran ya masing-masing, dimulai dari sekarang. Baik, Bu, izin menjawab. Jadi tegmentum itu berfungsi sebagai jaringan multisinapsis yang terlibat dalam sistem homeostatis dan juga lintasan refleks tubuh. Terdiri dari saluran serat dan 3 bagian yang dibedakan oleh warna. Yang pertama, nukleus merah, red nucleus, berperan penting dalam mengatur koordinasi gerak tubuh sensorimotorik. Yang kedua ada periaqueductal gray, terlibat dalam menekan rasa sakit. Yang ketiga substansia nigra, struktur berwarna gelap berisi banyak neuron yang menghasilkan dopamin, berperan juga dalam mengontrol pergerakan tubuh. Berkurangnya neuron di substantia nigra menyebabkan penyakit Parkinson. Cukup, Bu, terima kasih. Izin menjawab, Ibu. Tektum terdiri 2 pasang kolikuli yang secara bersamaan disebut corpora quadrigemina. Tektum dibagi menjadi 2, yaitu superior kolikuli atau bagian atas yang berperan dalam proses awal penglihatan secara visual dan mengendalikan gerakan mata. Yang kedua, inferior kolikuli terdapat di bagian bawah yang terlibat dalam proses pendengaran. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, izin menjawab. Yang ketiga yaitu pedunculus cerebri atau cerebral peduncle, yaitu bundel saraf yang terdiri atas saraf sensoris dan saraf motoris yang membawa informasi antara otak besar, cerebrum, dan pons. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagian-bagian dari otak tengah ya. Yang pertama adalah tegmentum. Jadi otak tengah itu kalau dilihat potongan atau irisan secara mikroskopisnya ya, itu seperti ini. Jadi ini adalah bagian tegmentumnya. Kemudian ada bagian yang lain-lainnya ya, sesuai dengan bagian-bagian dari otak tengah. Jadi kaitannya otak tengah itu memang banyaknya dalam sistem homeostasis ya, atau ada juga untuk sistem refleks tubuh. Jadi ada beberapa bagian di sini ya, ada bagian red nucleus ini, ada bagian yang berwarna grey ya, PAG ini, kemudian ada substansi nigra ini ya. Nah, kalau untuk yang bagian nukleus merah ini memang penting sekali itu dalam koordinasi gerak tubuh ya, atau sensori motorik. Kemudian kalau untuk yang PAG ini terlibat dalam menekan rasa sakit ya. Kemudian ada substansi nigra ya. Ini warnanya memang lebih gelap dia. Dia kaitannya dalam menghasilkan dopamin. Kemudian berperan juga dalam pengontrolan pergerakan tubuh.
Nah, kalau misalkan terjadi kerusakan atau kelainan ya dalam substansi migra ini, kalau sel sarafnya itu berkurang di sana atau mengalami kerusakan, itu bisa menyebabkan penyakit Parkinson ya. Itu kaitannya dengan sistem saraf di bagian otak tengah. Kemudian selanjutnya ada tektum ya. Ini bagian tektum. Jadi itu terdiri dari ada superior colliculi, ada inferior colliculi ya. Kalau yang superior ini kaitannya dengan proses awal penglihatan dan pengendalian gerakan mata. Kemudian kalau untuk yang colliculi ini bagian bawah ya, ini terlibat dalam proses pendengaran ya. Kemudian kalau untuk yang cerebral peduncle atau pendengkulus cerebri, ini berupa bundel saraf ya yang terdiri dari saraf sensorik dan saraf motoris yang nantinya akan membawa informasi ya antara otak besar dan pons. Jadi ada penghubungnya begitu. Baik, kemudian selanjutnya adalah otak belakang. Otak belakang itu ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu ada otak kecil. Ya. Kemudian yang kedua ada pons. Yang ketiga ada medula oblongata. Oke, silakan 3 mahasiswa ya bisa memberikan jawaban di sini. Yang pertama otak kecil, saya persilahkan otak kecil saya persilakan. Nanti silakan ditunjukkan ya nomor berapa. Kemudian fungsinya untuk apa. Ya. Siapa terakhir tadi? Retno S. Oke. Saya panggil atas nama Suci Rahayu. Terus Rahel. Kemudian Lia Agustina. Ada Suci, Rahel, dan Lia? Ada, Bu. Oke, silakan. Otak kecil di bagian nomor 3. Lokasinya di belakang pons dan medula oblongata di bawah otak besar. Fungsinya mengatur koordinasi gerakan keseimbangan dan tubuh. Berperan dalam pembelajaran motorik halus. Ya orang jadwalnya itu tiba-tiba loh, Kak. Ya gimana? Atur fungsi otomatis Ya, tubuh. nggak bisa ya. Paling ya kalau gampang gitu kali ya. Aku nggak pernah gitu. Terima kasih. Iya. Silakan dilanjut. Yang kedua, pons terletak di antara otak tengah dan medula oblongata yang berukuran kira-kira 2,5 cm. Bagian dari belakang otak atau yang disebut brainstem berisikan serabut saraf yang menghubungkan dapat otak besar dan sumsum tulang belakang serta menghubungkan bagian otak kecil kiri dengan bagian kanan. Fungsinya sebagai jalur saraf membawa sinyal ke korteks utama, sinyal yang dapat dikirim cenderung berhubungan erat pada fungsi wajah, contohnya gerakan pada mata dan telinga. Pons terdiri dari 4 syaraf kranial, yaitu syaraf trigeminal mengelola sensasi dan gerakan pada wajah, juga berfungsi dan dalam sistem mencerna dan melahap.
Yang kedua ada syaraf abdusen, yaitu syaraf yang mengelola aktivitas mata. Yang ketiga ada syaraf fasial, yaitu syaraf yang mengelola otot-otot wajah sehingga kita bisa untuk tersenyum, menaikkan alis, dan menampakkan beraneka ragam mimik pada wajah. Yang keempat ada syaraf vestibul cochlear, yaitu saraf yang mengelola pengiriman suara dari telinga ke otak dan menopang untuk melindungi keselarasan serta sinkronisasi tubuh. Sekian. Yang ketiga, Bu, ada medula oblongata, bagian dari batang otak brainstem, terletak di bawah pons yang terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang atau menghantarkan sinyal-sinyal dari otak sebelum disampaikan ke saraf-saraf tulang belakang atau medula spinalis. Fungsinya yang pertama, penghubung antara otak dan saraf tulang belakang, yang kedua mengatur gerak refleks tubuh, yang ketiga merangsang terjadinya rasa haus, yang keempat mengatur emosi, yang kelima fungsi otonomik, yang keenam mempengaruhi produksi hormon di kelenjar hipofisik di otak, yang ketujuh pengendali kegiatan tidur, selanjutnya mengontrol kendali fungsi pembuluh darah, apakah melebar atau menyempit sesuai dengan keadaan tubuh, mendeteksi derajat keasaman darah sebagai pusat pengatur denyut jantung. Selanjutnya membantu ritme pernapasan, mengatur sirkulasi darah, mengatur suhu tubuh. Terima kasih. Oke, baik. Saya berikan kesempatan lagi ya untuk 3 mahasiswa dengan pertanyaan yang sama. Di sini yang sudah resen ya, ada 3 mahasiswa. Untuk yang pertama, otak kecil, silakan dijelaskan atas nama Berlin. Kemudian untuk yang pons itu Indah Dwi. Kemudian yang 3, medula oblongata, itu silakan Wira. Ada Berlin, Indah Dwi, dan Wira? Ada, Bu. Oke, silakan dari Berlin bisa menjelaskan untuk yang otak kecil. Ada Berlin? Tidak ada? Kalau tidak ada saya ganti ya. Saya persilakan Sandy. Ada Sandy? Ada Ibu. Ya, silakan Sandy, Indah Dwi, sama Wira. Ini adalah pertanyaan terakhir ya, karena sudah habis materinya. Silakan bisa dijawab. Baik Ibu, izin menjawab. Untuk yang pertama itu ada otak kecil. Kita jeda dulu ya, jeda mendengarkan azan dulu ya. Baik Ibu. Oke. Oke, silakan dilanjut Sandy. Baik Ibu, izin menjawab. Untuk yang otak kecil atau disebut juga dengan cerebellum, ini berukuran 10% dari seluruh otak, memuat lebih 50% sel saraf di otak. Kemudian terletak di bagian belakang otak, di bawah lobus occipital, otak besar, dan dekat batang otak. Kemudian mempunyai fungsi yang pertama, menjaga keseimbangan tubuh, yang kedua mengatur koordinasi dan gerakan tubuh, dan yang ketiga ada proses pembelajaran gerakan dan fungsi kognitif. Terima kasih, Bu.
Silakan selanjutnya. Yang kedua ada pons terletak antara otak tengah dan medula oblongata yang berukuran panjang kira-kira 2,5 cm. Bagian dari batang otak brainstem berisi serabut saraf yang menghubungkan dapat otak besar dan sumsum tulang belakang serta menghubungkan bagian otak kecil kiri dengan bagian kanan. Berfungsi satu sebagai jalur saraf, yaitu membawa sinyal ke korteks utama. Sinyal yang dapat dikirimkan cenderung berhubungan erat pada fungsi wajah, contohnya gerakan pada mata dan telinga. Terdiri dari 4 saraf kranial. A. Saraf trigeminal, yaitu mengelola sensasi dan gerakan pada wajah, juga berfungsi dalam sistem mencerna dan melahap. B. Saraf abdusen, yaitu mengelola aktivitas mata. C. Saraf fasial, yaitu mengelola otot-otot wajah sehingga kita bisa untuk tersenyum, menaikkan alis, dan menampakkan beraneka ragam mimik pada wajah. D. Saraf vestibulococlear, yaitu mengelola pengiriman suara dari telinga ke otak dan menopang untuk melindungi keselarasan serta sinkronisasi tubuh. Yang kedua, menyampaikan sinyal keluar, yaitu membawa sinyal dari saraf menuju otak. Ada waktu yang diperlukan bagi otak untuk menyampaikan perintah ke saraf. Yang ketiga, mengontrol fungsi secara tidak sadar. Sistem retikular, yaitu pengaturan siklus tidur dan bangun tidur, mengatur intensitas pernafasan dan mempengaruhi hambatan inspirasi yang bisa berakibat sebuah pengurangan pada frekuensi dan kedalaman napas. Bagian-bagian spons ada satu basilar spons yang terletak di bagian ventral yang berhubungan dengan aktivitas motorik tubuh. Yang kedua adalah ada pontinen tegmentum yang terletak di bagian dorsal yang berhubungan dengan sistem homostatis serta juga instan refleks. Terima kasih Bu, cukup. Ya, silakan yang terakhir. Yang ketiga yaitu medula oblongata. Bagian dari batang otak atau brainstem terletak di bawah pons yang terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang. Mengantarkan sinyal-sinyal dari otak sebelum disampaikan ke saraf-saraf tulang belakang atau medula spinalis. Fungsinya yaitu penghubung antara otak dan saraf tulang belakang, mengatur gerak refleks tubuh, merangsang terjadinya rasa haus, mengatur emosi, fungsi otonomik, mempengaruhi produksi hormon di kelenjar hipofisis di otak, mengendali kegiatan tidur, mengontrol kendali fungsi pembuluh darah, apakah melebar atau menyempit sesuai dengan keadaan tubuh. Mendeteksi derajat keasaman darah sebagai pusat mengatur denyut jantung, membantu ritme pernapasan, mengatur sirkulasi darah, dan yang terakhir mengatur suhu tubuh. Selanjutnya ada bagian-bagian medula oblongata, yaitu yang pertama median viscera, bagian berbentuk cekungan pada bagian depan dan belakang medula. Yang kedua piramis, bagian yang berbentuk tonjolan berisi substansi putih, merupakan kelanjutan akson dari pedunculus cerebri. Yang ketiga olive, merupakan struktur berbentuk biji zaitun atau olive dan mengandung serabut saraf yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak kecil dan pons. Yang terakhir ada ujung beberapa saraf kranial, diantaranya yaitu saraf glossopharyngeal, saraf yang menerima rangsangan rasa dari lidah. Selanjutnya ada saraf vagus yang rangsangan dari dalam organ. Selanjutnya ada saraf kranial aksesorius yang mengendalikan pembubaran kepala. Ada saraf kranial hipoglossus yang mengendalikan pergerakan lidah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk otak belakang itu ada bagian yang disebut dengan otak kecil. Disebut otak kecil karena memang ukurannya lebih kecil dibandingkan seluruh bagian dari otak-otak yang lain.
ya. Karena hanya 10%. Tapi bukan berarti kecil juga fungsinya ya. Justru banyak sekali fungsi-fungsi dari otak kecil ini ya. Otak kecil itu letaknya di bagian belakang nih, di atas tengkuk kita ya. Makanya hati-hatilah pokoknya semua bagian otak ini nggak ada yang aman ya, nggak ada yang bisa kebentur dengan mudahnya, bisa tahan benturan yang mungkin bisa apa ya istilahnya kebel gitu ya enggak ya. Jadi memang semuanya itu harus dijaga sedemikian rupa. Karena otak kecil ini fungsinya sangat penting sekali ya untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika kita berjalan ya, ketika kita berlari itu tidak oleng lah bahasanya seperti itu. Kemudian mengatur koordinasi dan gerakan tubuh ya, dan proses kognitif kita ya atau kecerdasan kita, emosional kita, yang mana otak kecil ini mampu untuk merekam aktivitas yang beberapa kali kita lakukan ya atau yang dilakukan secara berulang. Nah, tentunya dalam hal ini kita tidak akan kehilangan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kalian pernah belajar sepeda ya, terus beberapa lama nggak naik sepeda lagi, itu bukan berarti hilang sama sekali kemampuan bersepedanya. Tetap punya kemampuan itu ya. Tapi mungkin karena tidak dilatih, nah mungkin butuh kebiasaan lagi gitu, kaku lah bahasanya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi memang otak kita tuh sangat luar biasa untuk merekam semua hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dan kita latih. Hal yang sama juga dengan kemampuan kognitif kita. Jadi kalau kalian tidak pernah baca, tidak pernah menyimak, itu jangan sampai kalian berpikir, ah nanti kan aku bisa sendiri. Enggak. Otak kita itu harus ada asupan yang masuk informasi-informasi, baru bisa direkam 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru ada proses perekaman yang kuat di dalam otak atau memori kita. Nah, yang membedakan mungkin ini ya dengan otak-otak yang lain. Kalau kapasitas volume sama ya, tapi mungkin kemampuan sel-selnya. Ada yang mungkin sekali belajar, sekali baca langsung nyambung, langsung ingat. Ada yang mungkin harus berkali-kali ya. Tapi itu kan tidak membatasi, artinya jangan sampai dijadikan alasan. Semua upaya yang dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau si A itu mungkin cukup baca 2 kali, baca aja udah nyambung, udah ngerti. Kalau saya kayaknya nggak bisa, Bu. Saya harus 5 kali. Ya 5 kalilah kalian lakukan agar memiliki kemampuan yang sama. Jadi jangan sampai kita hanya menyerah dengan kondisi yang seperti itu. Toh kan bukan sesuatu yang sulit kalau kita hanya ingin mengulang sesuatu yang sudah kita pelajari. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana proses otak kita merekam sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, ya, keahlian atau keterampilan gitu. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Yang lain-lainnya nanti silakan dibaca sendiri atau disimak lagi dari materi yang sudah saya sampaikan, karena sebetulnya ini semua sudah saya sampaikan juga ya, baik secara materi video, yang tentunya sesi Zoom ini hanya digunakan untuk mereview kembali dari setiap apa yang sudah kalian simak, dan sekaligus saya mengambil nilai keaktifan ya dalam proses kalian belajar. Oke, mungkin sampai sini dulu ya yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat mengerjakan aktivitas selanjutnya, selamat beristirahat ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu.